Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar statistik ya, statistik ekonomi, tapi kita terapkan ke cara ujinya langsung, prakteknya gimana dengan judul-judul, hipotesis langsung praktek, nanti gambaran nanti kalau sudah skripsi ya. Oke, tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas uji regresi linear berganda ya. Di sini untuk data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang sudah ada, dan itu biasanya laporan keuangan, apalagi ini kalau prodi akuntansi itu laporan keuangan bisa jadi juga bisa dari data dari BPS. Intinya data-data yang sudah tersedia gitu ya. Dan kalau sekunder biasanya pakai data time series. Time series itu datanya runtut waktu, misal tahun 2014, 13, 12, 11 begitu runtut waktu. Oke, untuk analisis regresi linear kali ini asumsinya sudah datanya sudah diuji untuk normalitas, sudah bebas normalitas, sudah data sudah normal, bebas hetero, bebas multicol, bebas autokorelasi ya, yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, untuk kali ini kita langsung masuk ke contoh judulnya ya. Di sini saya ambil pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap dividen payout ratio. Profitabilitas, likuiditas, leverage, dan dividen payout ratio. Untuk hipotesisnya, hipotesis pertama ini saya secara bersama-sama atau simultan dulu. Profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Hipotesis kedua, ini ada A-nya. Hipotesis kedua, profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Hipotesis ketiga, likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Hipotesis keempat, leverage secara parsial berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Oke, dari judul dan hipotesis ini kita akan coba analisis ya. Datanya di sini profitabilitas di proxy atau dilihat dengan ROA, return on asset. Untuk likuiditasnya current ratio atau CR di sini. Leverage-nya adalah DER, debt to equity ratio. Oke, ini dividen payout ratio-nya ya. Ini data-data yang sudah normal, bebas auto, bebas multicol, bebas hetero. Di sini bisa terlihat ini datanya sudah banyak yang dihapus karena untuk membebaskan normalitas, hetero, auto, dan lain sebagainya. Tadi asumsi klasiknya ya. Ini sudah nggak urutan, lagi satunya udah hilang. Di sini ALMI 13, ini kodenya, kode perusahaannya di Bursa Efek, ini tahunnya. Kalau yang masih utuh ini ARNA 12, 13, 14, ini masih time series ARNA. Oke, ini nggak ada nomor 1 sama 3 nya karena sudah di delete di asumsi klasik ya. Oke, tadinya datanya tinggal 100, ini data tinggal 100. Sorry, kurang kesini. Oke, data tinggal 100 ya. Data tinggal 100 karena ini tadi sudah bebas hetero yang tadinya 114, udah bebas multicol, auto, hetero, dan juga normal, udah bebas asumsi klasik ya. Kita baru uji regresi. Langkahnya adalah analyze, regression, linear, nih yang biru-biru, kayak diklik aja. Ini reset dulu, sorry tadi saya sudah nyoba dulu. Ini masukkan dividen payout ratio ke dependent, ini variable Y nya, dan ROA, current ratio, dan juga DER ke independent. Oke, tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil ujinya ya. Ini variabel yang dimasukkannya, ini model summary dan nilai R nya ya, ini F nya,
uji untuk simultannya. Ini T-nya, ini ada nilai T-nya adalah uji secara parsialnya. Oke, dari sini kita ambil yang penting saja, jadi R, F, sama T. R itu untuk menguji seberapa besar variabel X mempengaruhi variabel Y, atau ada juga yang berpendapat seberapa besar variabel X menjelaskan variabel Y gitu ya. Boleh seperti itu, nggak masalah. Ini bisa dilihat dari R, R square atau adjusted R square. Bedanya apa di sini? Kalau R saja ini variabel X-nya cuma 1. Kalau R square variabel X-nya itu 2. Kalau lebih dari 2 pakai adjusted R square. Oke, jadi kita copy satu-satu ya ke Word. Misalkan kita itu copy, tinggal klik, tekan Ctrl C aja tuh mau copy gitu ya, terus nanti masukkan ke sini baru paste. Ini saja tadi sudah, biar lebih cepat ya, tinggal paste di sini atau Ctrl V gitu. Oke, di sini bahas karena ini variabel X-nya adalah 3, jadi kita pakai adjusted R square sebesar nilai adjusted R square sebesar 0, ini kalau titik ini depannya berarti ada 0 gitu ya. Ada titiknya, ini hasil tadi. Berarti ada 0,199. Kalau dipersenkan kali 100% menjadi 19,9%. Artinya besarnya pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap dividend payout ratio sebesar 19,9%. Sedangkan sisanya sebesar 80,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, di luar model ini gitu ya. Oke, jadi banyak sekali faktor lain yang bisa yang mempengaruhi untuk dividen payout ratio ya. Nggak apa-apa kalau sudah deskripsi harus diterangkan faktor lainnya itu apa. Ini kan lagi cara ngujinya saja ya. Oke, sekarang aja uji F-nya. Oke, uji F-nya nanti tadi di copy ke Word sini, dapat dilihat nilai F. Ini F hitung namanya, ini nilai signifikan. Kalau F hitung nanti dibandingkannya dengan F tabel ya. Kalau nilai signifikan dengan alfa. Oke, di sini F hitungnya 9,203. Nah, sekarang cara cari F tabelnya bagaimana cara bacanya? Ini ada DF 1 sama dengan K-1. K di sini adalah jumlah semua variabel. Jadi semua variabel X dan Y berapa? 4 min 1. Lalu DF 2 degree of freedom 2 nanti N min K. Oke, kita coba buka untuk tabel F-nya ya. Tabel F-nya dulu, ini DF1 atau N1 gitu ya. Berarti berapa tadi? 4 min 1 ya. Berarti 3. Nanti 3. Ini N2-nya tadi N min K adalah 100, tadi kan N-nya tinggal 100 ya. Ini di sini dilihat N itu jumlah datanya ini tinggal 100 dikurangi K, jumlah variabel X dan Y adalah 4, jadi dikurangi 4 jadi 96. Ini di sini dengan 96, di sini berarti tadi ini 3 gitu ya. Ini 96 berarti ketemu 2,70. Oke, itu cara membaca variabel tabel F atau F tabelnya. Jadi nilainya 2,70. Nilai F tabelnya ya 2,70 itu tadi dari sana. Sehingga disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 9,203 lebih dari nilai F tabel sebesar 2,70 serta nilai signifikannya ini 0,00 kurang dari alfanya 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Oke deh, sekarang masuk ke hipotesis selanjutnya atau uji T-nya yang secara parsial ya. Oke, kita copy ke sini. Kita lihat di sini ada nilai T, ini T hitung. Kalau signya ini sama nilai signifikan. Ini setiap variabelnya sendiri. Ya, ini ROA tadi untuk baris ini. Current ratio likuiditas baris ini. Dan untuk baris ini. Oke, gitu ya. Kita lihat ROA-nya dulu.
Nilai T hitung ROA oke, kita lihat cara baca T tabelnya ya, biar nanti bahas dulu. T tabelnya ini tadi T hitung, ini T tabelnya dapat dari mana? Alfanya 5%, DF-nya N min K, N-nya 100, K-nya 496 ya. Oke, kita lihat tabel T-nya. Oke, jadi yang ini ya, kalau satu sisi sama dua sisi di sini pakai ini 0,05, kalau dua sisi 0,025, 0,25 kalau dua sisi. Oke, jadi ke sini adalah N min K 100 min 4 96, jadi ketemu 0,677,5 ya. Cara bacanya itu ini saya sudah blok ini. Oke deh, kita ini sebesar 0,677,5 ya. Bandingkan tadi nilai T hitung ROA sebesar 5,224 lebih dari nilai T tabelnya 0,67705 serta nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari alfa 0,05. Artinya profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap dividen payout rasio, sehingga dengan demikian hipotesis kedua diterima. Selanjutnya hipotesis ketiga, nilai T hitung current ratio. Ini ya saya bacakan, ini nilai T hitungnya, ini nilai signifikannya current ratio ya. Sama langkahnya, nilai T hitungnya berapa? Oh, min 0,542 kurang dari T tabelnya 0,67705 serta nilai signifikan 0,589 lebih dari alfa 0,05. Artinya likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Oke, jadi nilai baik mau lihat pakai nilai T tabel T hitung, perbandingan nilai T tabel T hitung atau nilai signifikan dengan alfa itu sebanding ya. Kalau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, pasti nilai signifikannya kurang dari 0,05, alfa 0,05 gitu ya. Oke, hipotesis ketiganya, untuk nilai hitung variable leverage sebesar 0,199 kurang dari 0,67705 nilai tabelnya serta nilai signifikan sebesar 0,843 lebih dari alfa 0,05. Artinya leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Dengan demikian hipotesis keempat ditolak. Oke, begitu ya, itu cara uji untuk regresi linear berganda data sekunder. Contohnya begitu cara ngujinya dan cara penjelasannya, cara bacanya, interpretasinya gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.